Shalom jemaat yang terkasih, selamat datang di ibadah online Gereja Mawar Syaron Semarang. Bagaimana kabar Anda? Saya percaya anugerah dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dimanapun Anda berada. Dan syukur kepada Tuhan, hari ini kita masih dapat beribadah bersama-sama. Untuk itu mari kita memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami ucapkan welcome home, dan agar kita tetap terhubung, maka Bapak, Ibu, Saudara dapat mengikuti atau memfollow akun baik itu IG maupun YouTube kami dengan nama GMS Semarang. Jika Bapak, Ibu, Saudara memiliki pergumulan untuk kami doakan, ataupun Anda belum memiliki komunitas rohani, silakan menghubungi kami melalui WA ke nomor 0822230390. Jemaat Tuhan, memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Untuk itu, bagi Bapak, Ibu, Saudara yang akan memberikan persembahan, baik itu perpuluhan maupun ucapan syukur, Anda dapat memberikannya dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar Anda, atau juga dengan cara menggunakan scan QR Code melalui aplikasi dompet digital yang Anda miliki. Dan sebentar lagi ibadah akan kita mulai. Persiapkan hati, dimanapun Anda berada, Anda tetap bisa memuji, menyembah, dan meresponi setiap firman Tuhan yang diberitakan sepanjang ibadah ini. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur buat kesempatan kami boleh beribadah hari ini. Kami datang dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kami rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami bawa hati kami siap menyambut berkat-Mu sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Syaron sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Haleluya. Hanya ada satu nama yang besar, yang layak kita tinggikan dan kita puji. Yesus namanya, amin. Hey. Katakan satu nama yang besar. Haleluya. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Ini kami Tuhan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan.
Raja, segala raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Yesus kau Raja, segala raja. Haleluya, Yesus. Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Kami percaya Tuhan, tiada selain Engkau. Kami mengucap syukur buat itu. Yes. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku
muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari angkat suaramu, ku muliakan, ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar, dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, besar dan layak dipuji. Sing the song, ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu. Mari kita sembah Dia. Mulia nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya, Kau layak Tuhan. Haleluya, thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Satu-satunya alasan untuk kami terus memuji-Mu di segala keadaan adalah karena kami bersyukur kami punya Allah yang setia. Kami bersyukur kami punya Allah yang selalu bersedia menemani kami di setiap jalan kami, di segala keadaan kami. Tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah. Itulah yang membuat kami mengucap syukur. Terima kasih Bapak. Kami mau mendengar firman-Mu. Jadikan kami mendengar dan jadikan kami pelaku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari di mana saja Anda berada. Senang berjumpa lagi dengan Anda hari ini.
Kita mau belajar mendengarkan firman Tuhan sama-sama, tapi kita juga mau belajar untuk kita juga merenungkan dan melakukannya. Amin. Nah, saya beri judul firman Tuhan hari ini adalah judulnya Jangan Keliru. Gitu. Kenapa? Karena begini. Tuhan itu menetapkan setiap kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, anak-anak Tuhan yang sudah dikuduskan dengan darahnya yang mahal. Setiap kita ini punya peran yang sangat penting. Katakan sama-sama dengan saya punya peran yang sangat penting dalam kerajaan Allah. Amin. Semua itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Peran penting ini ya betul untuk kita di masa saat ini, sekarang ini. Bagi kita, bagi orang-orang di sekeliling kita. Tapi peran kita yang sangat penting ini juga ternyata bagi generasi selanjutnya juga. Oleh sebab itu kita tidak boleh keliru, jangan sampai kita keliru ya. Dengan apa yang kita kerjakan selama kita hidup ini. Jangan keliru. Jangan kita keliru dengan apa yang kita bangun dalam kehidupan ini, jangan keliru. Ternyata yang kita lakukan ini berdampak bagi generasi sekarang ini. Tapi juga ternyata dampaknya besar sekali bagi generasi berikutnya. Oleh sebab itu jangan keliru. Nah, kita mau belajar sama-sama di firman Tuhan di 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Ya, 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang 10. Kalau sudah dapat, Anda sudah buka, baca bersama-sama dengan saya ya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Poin yang pertama Anda bisa catat. Siapa kita dan apa yang harus kita lakukan yang pertama? Yaitu kita ini adalah menjadi pemegang kepercayaan Allah. Siapa? Saya dan Anda. Kita semua orang percaya, anak-anak Tuhan. Di ayat yang 9 bagian B sebelumnya kalau Anda baca dikatakan begini. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Oleh sebab itu pada masa itu ada yang berkata begini, aku golongan Apolos, aku golongan Paulus. Tapi Paulus katakan kepada jemaat di Korintus yang berkata, aku golongan Apolos, aku golongan Paulus, dikatakan begini, bukan, kamu bukan golongan di antara salah satu dari antara mereka, tapi kamu, katakan begitu kepada jemaatnya, kamu adalah miliknya Allah. Sama juga dengan kita adalah miliknya Allah. Anak-anak kita secara jasmani yang Tuhan percayakan lahir dalam keluarga kita. Anak-anak rohani kalau Anda adalah pemimpin. Terus juga siapa? Orang-orang di sekitar kita yang Tuhan percayakan. Entah itu rekan kerja, teman kita, sahabat kita. Setiap orang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, itu bukanlah milik kita sebenarnya. Tapi kita semua ini adalah miliknya Allah. Itu yang harus menjadi landasan. Sehingga karena itu adalah miliknya Allah yang begitu berharga, kita ini diberi kepercayaan yang begitu besar. Kenapa saya katakan begitu besar? Karena begini, Allah mempercayakan kepada kita miliknya yang begitu berharga, dibayar dengan darahnya mahal. Kita juga berharga, kita dibayar juga dengan darahnya yang mahal. Tapi Tuhan percayakan karena kita ini di istilahnya ya bahasa sehari-harinya, Tuhan angkat kita menjadi senior di antara yang lain. Sehingga Tuhan kasih kepercayaan yang besar, Tuhan kasih kepercayaan yang berharga ini, milik kepunyaannya dipercayakan kepada kita. Sehingga seharusnya kita ini menjadi pemegang kepercayaan Allah. Dan ayat 10 dikatakan begini, sesuai dengan kasih karunia Allah. Jadi Allah memberikan kepercayaan ini kepada kita bukan karena hebat dan kuat gagah kita, tapi murni karena kepercayaan Allah. Sehingga kalau dikatakan begini, Paulus dan Apolos hanya bisa, Paulus menanam, Apolos menyiram. Tapi perhatikan baik-baik, bagian yang memberikan pertumbuhan yaitu berkat ilahi, itu bagiannya Allah. Sehingga
Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita ini bekerja di bawah otoritasnya. Kita ini melayani bersama-sama generasi ini dan generasi untuk generasi berikutnya. Itu karena dampaknya begitu besar, selain bekerja di bawah otoritas Allah, tapi kita ini bekerja bersama dengan Allah. Itu yang luar biasanya, kita tidak sendiri. Tapi yang paling utama, apa yang kita lakukan ternyata lebih daripada untuk manusia. Tetapi kita lakukan satu-satunya, yaitu hanya bagi Dia. Hanya bagi Dia saja. Kita melakukan segala sesuatu yang berharga ini. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, Paulus katakan begini, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, menjadi ahli bangunan dalam hal perkaranya Allah, kepercayaan yang besar, menjadi mitranya Allah, utusannya Allah, itu aja kehormatan. Tapi di sini dikatakan tambah lagi satu kata, ahli bangunan tapi juga cakap. Maksudnya apa? Ternyata begini, kita ini bisa menjadi bersama dengan Allah, menjadi ahli bangunan dalam hal kerajaan ke surga, di ladangnya Allah. Ingat ini baik-baik, itu karena kasih karunia. Jadi kalau sampai semua yang kita kerjakan ini, kepercayaan Allah ini berhasil, kemudian menghasilkan begitu banyak kita menjadi berkat, ingat baik-baik, akan muncul dari hati kita ketika kita melihat ada orang-orang di sekeliling kita diberkati karena kita, hidupnya diubahkan ternyata juga lewat pelayanan kita. Kita akan sangat berterima kasih. Kita akan sangat mengucap syukur. Karena kenapa? Karena kasih karunia Allah yang besar itu membuat kita dipakai Tuhan luar biasa. Halo, amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Oleh sebab itu kita tidak boleh sombong dengan talenta yang kita miliki, dengan kelebihan yang kita miliki. Ingat baik-baik, karena itu kasih karunia dari Dia, karena itu pemberian dari Allah. Yang percaya katakan amin. Kita dimampukan. Oleh sebab itu kalau hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, engkau merasa tidak mampu, di masa pandemi ini sulit mungkin, pekerjaan sulit, ada tantangannya, menjadi orang tua sulit, di dalam memuridkan juga sulit. Ingat baik-baik, kita tidak sendiri. Allah yang akan memampukan kita, asal kita bersedia. Bagian kita adalah apa? Membangun terus di atasnya. Satu saat Paulus berkata begini, aku telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara-saudari, Paulus itu mendirikan gereja-gereja pada saat itu. Betul, Paulus menanam. Kemudian ada yang namanya Apolos. Tapi ingat baik-baik, dalam kehidupan kita, kita bisa jadi punya ada orang-orang yang istilahnya begini, memberkati kita dalam area kita ini dikuatkan. Tapi ingat ya, Paulus ingatkan juga kepada jemaat di Korintus. Oke, ada banyak orang mungkin bisa memberikan masukan dan sebagainya. Ingat, kita memiliki sedikit Bapa. Bedanya apa? Kalau yang lain hanya bisa memberikan masukan. Tapi Bapa ini, Bapa secara rohani itu bertanggung jawab, menjaga, memelihara ya kawanan domba ini, jemaat ini supaya tetap dalam jalan Allah. Oleh sebab itu, kalau Anda hari ini adalah para leaders, hari ini Anda adalah orang tua, secara jasmani juga Anda punya anak. Ingat hari ini, jadilah Bapa yang baik secara jasmani maupun rohani bagi generasi kita saat ini dan generasi kita berikutnya. Tapi kalau kita ini punya Bapa rohani, ingat ini baik-baik juga. Hargai mereka, karena Tuhan percayakan dalam kehidupan kita Bapa-Bapa rohani yang baik. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Kemudian oleh sebab itu, karena kita ini pemegang kepercayaan dari Allah, maka kita perlu yang namanya setia. Kita perlu menjaga, memperhatikan nama baik. Maksudnya nama baik itu bukan pura-pura, bukan. Tapi nama baik yang lahir dari karakter, yang dihasilkan dari karakter yang baik, yang terus bertumbuh ingin serupa seperti Kristus. Amin. Kemudian ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Poin yang kedua yaitu apa? Yaitu kita sebagai pemegang kepercayaan Allah tadi, kita perlu membangun dengan benar. Katakan sama-sama dengan saya, membangun dengan benar. Kenapa? Karena begini,
Dasar satu ini, fondasi satu ini tidak boleh dirubah. Dasar iman, fondasi kehidupan kita, baik kita, generasi kita selanjutnya, anak jasmani kita, anak rohani kita, dasarnya itu haruslah Yesus Kristus menjadi batu penjuru, tidak boleh, tidak bisa digantikan dengan yang lain. Karena kenapa? Kalau sampai kita taruh pengharapan kita kepada yang lain, itu seperti kita membangun kehidupan kita bukan di atas batu lagi, tapi di atas pasir. Kalau sampai nih Bapak Ibu Saudara-saudari, kita ini ya menggeser atau mengambil fondasi ini, maka hilanglah pengharapan kita. Pengharapan akan Kristus, maka hilanglah semuanya itu. Pengharapan untuk hidupnya dipendamaikan, lenyaplah itu. Oleh sebab itu kita tidak boleh geser. Ajaran kita, fokus kita, ketika kita memuridkan, ketika kita mengembalakan, ketika kita punya mengajarkan kepada anak jasmani kita, ketika kita bagi nilai kepada rekan kita, ingat ini, kita harus tetap fokus kepada Yesus, Christ Center. Jangan berubah. Begitu kita geser, begitu kita ambil Kristusnya, Yesusnya, berfokus kepada diri sendiri, berfokus hanya kepada manusia, maka pengharapan yang sejati itu juga akan hilang. Oleh sebab itu, dasar ini, fondasi ini tidak boleh diganti. Tahun demi tahun akan berjalan, generasi demi generasi yang ke depan akan lahir, akan ada, silih berganti. Tapi dasarnya, fondasinya harus tetap Yesus Kristus. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu memperhatikan bagian kita. Dasarnya sudah Yesus Kristus, apa yang kita bangun di atasnya? Selama kita hidup berpuluh-puluh tahun ini, apa yang kita bangun di atas kita? Oleh sebab itu, ya betul dasarnya yaitu harus teguh, yaitu Yesus Kristus. Tapi bangunan di atasnya kita juga perlu bangun. Tidak boleh rapuh, harus bangun berdiri bangunan yang kokoh di atasnya. Sehingga ini nanti bisa menjadi bangunan yang kuat untuk generasi berikutnya. Mereka akan melihat ada di generasi sebelumnya, yaitu zamannya kita ini. Papa mama ini, begitu ya. Atau mungkin orang tua rohani ini, bapak rohani ini. Atau bisa jadi teman, Anda adalah masih single, mungkin Anda adalah seorang teman bagi orang lain. Mereka tahu di generasi bahkan sekarang atau berikutnya, mereka mengerti teladan bagaimana mengikut Tuhan dan hidup takut akan Tuhan melalui kita. Amin. Ayat 12 dikatakan begini. Entah orang membangun di atas dasar ini ada apa aja. Ada dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering atau jerami. Jadi jangan sampai Bapak Ibu Saudara-saudari yang kita bangun dalam kehidupan kita itu hanya angan-angan kita sendiri. Atau bahkan pikiran-pikiran kita yang keliru. Yang harus keluar dari lidah bibir kita. Yang harus keluar dari saran nasihat kita. Kepada orang di sekeliling kita. Kepada jemaat yang Tuhan percayakan. Kepada anak kita, jasmani kita. Anak rohani. Kepada orang yang membutuhkan nasihat, bimbingan dan membutuhkan nilai. Ingat ini. Kita wajib mengajarkan yang murni. Yang murni dari mana? Yang murni dari firman Tuhan. Kita wajib mengajarkan itu. Kalau sampai kita mengajarkan itu, Injil yang murni, maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sedang membangun hal yang benar. Kita bukan membangun hal yang palsu, bukan. Oleh sebab itu lahir dari mana? Tidak otomatis. Itu lahir dari begini. Ketika kita bersedia tunduk kepada Kristus. Ketika kita bersedia bergantung kepada Tuhan. Ketika hati kita bersedia menerima Dia, Yesus. Ya betul sebagai juru selamat. Tapi Yesus juga kita terima sebagai siapa? Sebagai guru kita yang sempurna, tidak ada yang lain. Maka yang keluar, yang kita ajarkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita mengajarkan murni dari apa yang Yesus ajarkan kepada kita, itu dampaknya kekal. Karena kenapa? Karena Dia adalah Allah. Dia, istilahnya Dia itu memateraikannya. Oleh sebab itu bagian kita, sepenting itu peran kita.
Jangan anggap remeh kehidupan kita. Jangan anggap remeh hari-hari kita. Jangan anggap remeh perkataan kita. Jangan anggap remeh apa yang kita lakukan. Karena ternyata itu membawa dampak loh bagi orang lain. Jangan sampai yang kita lakukan, kita membangun kehidupan orang lain, kita membangun kehidupan kita, itu di atas kayu, rumput kering atau jerami. Maksudnya apa? Kita hanya mengajarkan atau bahkan kita menerima apa kata orang saja. Pikiran yang lahir dari hanya pikiran kita sendiri saja. Yang apalagi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai. Karena kenapa? Ternyata seringkali keputusan yang kita ambil, keputusan yang orang lain ambil itu berdasarkan apa? Nilai yang mereka percayai. Oleh sebab itu, perlunya kita membangun hidup kita sungguh-sungguh. Baik secara pribadi atau membangun hidup orang lain. Ayat 13, kenapa? Karena begini, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Dikatakan masing-masing. Tidak gerombolan, tidak kerja kelompok Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi ini masing-masing. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Kenapa kita tidak boleh asal membangun hidup kita? Kenapa kita tidak boleh mewariskan hal-hal yang asal kepada generasi kita yang berikutnya? Karena ternyata setiap kita ini punya tanggung jawab masing-masing. Gak bisa bahasa sehari-harinya nunut, gak bisa. Kelak apa yang kita bangun, kalau sampai nih, kalau kita bangun di atas kayu, rumput kering dan jerami, maka itu akan terbakar oleh api. Itu akan hangus terbakar. Oleh sebab itu, hari Tuhan akan tiba. Pekerjaan masing-masing kita akan dihadapkannya. Tidak ada yang tersembunyi. Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini kenapa istilah ini tuh disebut istilah penyulingan. Api itu, lewat penyulingan api ini bisa membedakan kotoran dengan logam murni. Membedakan jerami kayu dengan logam yang murni. Kelak suatu hari akan tiba saatnya, di mana semua akan terbuka. Membedakan manusia yang satu, kualitas manusia yang satu dengan kualitas manusia yang lain. Membedakan pekerjaan manusia yang satu dengan apa yang dilakukan juga dengan manusia yang lain. Apa yang dikerjakan itu akan nampak oleh yang namanya pengujian, oleh namanya api ini. Ayat ke-14 dikatakan begini, jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Nah, kalau kita ini bangun hidup ini benar, dasar kita yaitu Yesus Kristus. Hidup kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan, ya saya tahu kadang gagal. Tapi kita gak menyerah, kita bangkit lagi, kita berjalan lagi sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kita memberikan nilai, kita melayani, kita membangun hidup orang lain juga sesuai dengan dasar firman Allah. Suatu saat kelak ketika hari pengujian itu tiba, apa yang kita kerjakan itu diuji, yaitu kita akan dinyatakan lulus, Bapak Ibu Saudara-saudari. Maka dikatakan apa? Dikatakan begini, ia akan mendapat upah. Nah ternyata upah ini, seringkali kita pikir upahnya apa sih? Upahnya itu adalah upah yang besar, yang tidak bisa digantikan oleh apapun di muka bumi ini. Saya mengerti, dikala orang lain hidup sesukanya saja mungkin, Anda hidup bagi Kristus. Dikala seorang lain mungkin hidup menyerah dan hidup bagi diri sendiri, Anda berjuang dari hari ke hari, kita berjuang dari hari ke hari hidup untuk Kristus. Ingat ini, kesukaran yang kita alami itu tidak sebanding sama sekali dengan upah yang akan Tuhan beri kelak nanti. Ada orang yang bisa mendapatkan upahnya di muka bumi ini, ada. Tapi tidak semuanya. Tapi ingat ini baik-baik. Upah yang dalam kekekalan itu tidak terbayar, tidak sebanding dengan kesukaran yang kita hadapi di muka bumi ini. Kalau kita bersedia hidup bagi Kristus. Amin. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Kalau hari ini Anda mengalami kesukaran demi kesukaran. Apalagi karena apa? Karena Kristus. Ayat ke-15.
Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Jadi maksudnya begini, ternyata kalau orang hanya, apalagi taraf seorang pemimpin, apalagi kalau kita ini anak Tuhan kemudian mengajarkan kepada orang lain, anak-anak Allah mengajarkan kepada orang lain. Nah kalau yang diajarkan yaitu dari pikiran yang sia-sia, ajaran yang tidak sesuai dengan firman, dan apalagi hanya untuk keuntungan diri sendiri saja, suatu saat itu akan tersingkap. Sekarang mungkin bisa tersembunyi, tapi suatu saat itu akan tersingkap. Tuhan akan membeberkan segala sesuatunya, segala pekerjaan akan tersingkap. Dan hal-hal itu dikatakan akan pekerjaannya akan terbakar dan menderita kerugian. Maksudnya apa? Maksudnya ternyata kalau kita ini membangun dengan hal-hal yang tidak berguna, maka semuanya itu akan berlalu saja. Tidak mendatangkan kebergunaan bagi orang lain, tidak menghasilkan manfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Rugi. Ternyata ketika dihadapkan kepada Tuhan berpuluh-puluh tahun hidup, ternyata tidak melakukan hal yang berguna. Ternyata melakukan hal yang tidak bermanfaat, rugi sekali. Itu sebabnya terbakar. Rugi ya Bapak Ibu Saudara-saudari kalau sampai demikian. Tetapi dikatakan begini, tapi orang itu adalah, ya orang itu adalah orang yang misalnya dia masih percaya kepada Yesus, dia masih mau mengikut Tuhan, sekalipun tadi pekerjaannya tidak beres tadi, dalam artian pelayanannya tidak beres, apa yang dikerjakan tidak membangun orang lain dan sebagainya, bisa jadi dia diselamatkan. Tapi ingat ini baik-baik, Tuhan tidak pernah mengizinkan untuk umatnya, untuk jemaatnya, untuk umat kesayangannya, untuk anak-anaknya yang berharga ini, itu dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, si pemilik, pemegang kepercayaan yang tidak bertanggung jawab. Tuhan tidak pernah mengizinkan. Oleh sebab itu pekerjaannya akan terbakar. Pekerjaan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu akan terbakar, itu akan terbuka. Ingat ini baik-baik. Kita punya satu penguji. Kita punya satu penonton yang tidak pernah terlelap dan tertidur. Yang akan menguji setiap hal yang kita lakukan setiap hari. Apakah berguna? Apakah membawa dampak? Apakah sesuai dengan firman atau tidak? Oleh sebab itu, ayo Bapak Ibu Saudara-saudari, hidup dengan bijak. Hiduplah dengan bijak. Kalau hari ini Anda gagal, kadang kita gagal dengan kelemahan kita, jangan menyerah, ayo bangkit lagi. Terlebih lagi di masa seperti ini ada banyak kendala, ada banyak tantangan, mungkin ada banyak hambatan untuk kita mau hidup bagi Tuhan. Tapi ingat ini, engkau tidak sendiri, engkau dimampukan bersama dengan Tuhan. Amin. Kemudian yang ketiga, apa yang perlu kita lakukan yaitu menjadi teladan dalam apa? Dalam apa yang kita ajarkan dan dalam perilaku kita, dalam tingkah laku kita. Itu yang perlu kita kerjakan. Ayat 16 dikatakan begini. Baca sama-sama ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Dikatakan tadi kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita ini adalah bait Allah yang kudus. Bait Allah itu adalah kita. Oleh sebab itu jangan sampai kita ini hidup sembarangan. Kenapa kita diminta kok tidak boleh sama seperti yang lain? Kenapa kita tidak boleh hidup lagi kembali kepada manusia lama? Kenapa kita diminta maju hidup untuk hidup baru? Karena ingat baik-baik, kita ini sekarang ini, setelah kita diselamatkan, kita adalah bait Allah. Kita dikuduskan. Sehingga jangan sampai sembarangan mengotori hidup kita dengan hal-hal yang terus jatuh bangun dalam dosa. Kalau gagal, ayo balik lagi. Jangan menyerah. Nah, kalau hari ini kita jadi pemimpin, atau perkataan kita ini didengarkan oleh orang lain, jangan sampai kita ini juga mengajarkan atau menyebarkan hal-hal yang membuat, ya, menyesatkan bahkan,
atau mengotori, bahkan bisa mendatangkan kesesatan atau membinasakan bait Allah, jemaat Allah yang sudah disucikan dan dikuduskan. Jangan sampai kita jadi punya peran seperti itu. Jangan sampai ya. Terhadap diri sendiri gak boleh, terhadap orang lain juga jangan. Karena kenapa? Karena kalau sampai kita melakukan hal itu mendatangkan amarah Allah. Itu mendatangkan murka Allah bagi orang-orang yang mengotori jemaat Allah. Dengan apa? Dengan penyesatan. Dengan perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Ingat ini baik-baik. Kenapa? Kita ini ditebus dengan darahnya yang mahal. Kita semua. Kita ini adalah bait Allah. Allah yang hidup itu tinggal dalam kita. Oleh sebab itu, kita ini istilahnya begini, kita ini jadi hidup. Kenapa kok kita ini harus hidup kudus sih? Kenapa kok harus sulit ya? Ingat ini baik-baik. Karena kita ini dipisahkan, kita diselamatkan. Karena Tuhan mau kita melakukan hal-hal yang berguna bagi kerajaan Allah. Yang dampaknya di sini. Dampaknya di masa yang akan datang. Kenapa murid-murid 12 murid? Mereka dipanggil, mereka dipisahkan. Mereka istilahnya di-training, mereka dimuridkan, mereka diajarkan. Karena murid-murid Kristus itu, mereka itu dibawa melakukan hal-hal yang bermanfaat, berguna. Di zamannya mereka, tapi juga di zaman yang akan datang, di zaman kita sekarang ini. Dan di zaman yang akan datang nanti. Sehingga nama mereka tertulis dalam kitab kita. Peran kita sepenting itu, sebesar itu. Oleh sebab itu, saya tahu ini tidak mudah, masa seperti ini. Tapi jangan menyerah untuk Anda melakukan peran yang penting ini. Karena kenapa? Karena Allah percaya kepada kita. Allah mempercayakan kepada kita. Mengambil peran yang penting di abad ini. Di tahun 2020 ini kalau sampai kita hidup. Biar kita hidup bagi Tuhan. Sekalipun tidak mudah. Halo, amin. Kita harus sungguh-sungguh hidup bersih dan suci. Saya tahu kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itu Roh Kudus menyertai kita. Membantu kita, menolong kita ketika kita tidak bisa. Kita harus sungguh-sungguh bersedia untuk apa? Menghindari hal-hal yang membuat kita kembali lagi kepada manusia lama kita. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudari. Berikutnya, yang keempat. Kita harus terus rendah hati. Ayat 18. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Di sini Paulus juga mengajarkan kepada jemaat Korintus, juga kepada kita, mengingatkan bahwa gini, kita perlu memiliki yang namanya kerendahan hati. Halo, amin. Karena kenapa? Karena begini, kita tidak boleh menipu diri kita sendiri. Memang Bapak Ibu Saudara-saudari, seringkali kekristenan ini, apa yang ada dalam kitab kita ini seperti seolah-olah sederhana. Bahkan bisa dihina oleh hikmat dunia. Tapi Tuhan minta kepada kita untuk kita istilahnya gini, untuk kita rendah hati. Menjadi bodoh itu maksudnya adalah rendah hati, tunduk kepada Allah. Kita tidak boleh mengagung-agungkan hikmatnya manusia. Dan kemudian kita membandingkan dengan hikmatnya Allah. Kita harus begini loh Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita harus berani menenggelamkan pendapat kita mengenai hikmat manusia ini di tempat yang sewajarnya. Dan kita rela dibimbing oleh Allah. Karena ia akan membimbing orang-orang yang rendah hati. Karena kebodohan sekali kalau kita ini membandingkan hikmat dunia dengan hikmatnya Allah. Apa yang wah bagi dunia, kalau dibandingkan dengan hikmatnya Allah itu tidak ada bandingannya. Hikmat Allah itu tidak terbandingi. Oleh sebab itu sekalipun seolah-olah tampak kita mungkin merasa tampak hebat dan sebagaimanapun, kita tidak boleh menyombongkan diri. Karena kenapa? Karena semuanya, kalau hikmat Allah itu tidak ada bandingannya, tidak ada tandingannya. Sehingga hikmatnya manusia itu dianggap kebodohan bagi Allah. Bukan berarti kita tidak boleh belajar Bapak Ibu Saudara-saudari.
Tapi maksudnya di sini diperlukan, kita perlu terus rendah hati. Kita perlu terus rela diajar. Dengan cara apa sih orang bisa berhikmat? Mengenal Allah. Orang yang rendah hati itu orang yang mau mengenal Allah. Tidak mau melawan hikmatnya Allah dengan hikmat diri sendiri. Orang yang mau dituntun oleh Allah. Dan yang terakhir, yaitu apa yang perlu kita lakukan? Kita harus hidup untuk Kristus. Ayat ke-21. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Jangan sampai kita bermegah atas diri manusia. Maksudnya begini, ingat baik-baik, sehebat-hebatnya kita nanti, sehebat-hebatnya hamba Tuhan atau manusia atau pelayan Tuhan, ingat ini, berikan penghargaan yang sewajarnya. Jangan sampai penghormatan yang seharusnya bagi Allah kita berikan kepada manusia. Kita tidak boleh menempatkan pemimpin atau hamba Tuhan itu di tempat teratas, menyanjung-nyanjungnya secara berlebihan. Apalagi kalau sampai hamba Tuhan atau pelayan Tuhan atau kita sendiri sebagai pelayan Tuhan itu adalah hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu tidak boleh. Tidak boleh menyalahgunakan berkat yang ada, kepercayaan ada. Dan caranya bagaimana? Ingin tahu? Kita harus punya pandangan yang wajar. Apa itu? Kita harus menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang biasa, yang punya kelemahan, yang punya kekurangan, sehingga apa? Kita harus taruh rasa hormat yang lebih tinggi. Kita harus kasih rasa kasih yang lebih tinggi. Itu hanya kepada Allah. Allah harus di atas segalanya. Allah harus di tempat yang utama. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan apa yang perlu kita lakukan adalah gini, jangan banding-bandingkan pelayan Tuhan satu dengan yang lain. Jangan banding-bandingkan pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain. Jangan bandingkan diri kita dengan yang lain. Karena kenapa? Dikatakan Paulus di Alkitab kita di Korintus, Apolos maupun Kefas, mereka itu punya bagian masing-masing. Sama juga dengan kita, Anda dan saya, kita ini punya bagian masing-masing. Jangan bandingkan satu dengan yang lainnya. Kita perlu hargai, kita punya porsi masing-masing dalam bagian kerajaan Allah. Oleh sebab itu, karena kenapa kita punya bagian masing-masing untuk menjadi sarana dipakai Tuhan dalam hal kerajaan Allah. Amin, jangan banding-bandingkan. Sewajarnya saja. Dan yang terakhir, yaitu apa? Dikatakan di firman Tuhan ini, yaitu kita ini adalah milik Kristus. Kita semua, Dia harus jadi Tuhan atas kita. Kita harus dengan senang hati tunduk kepadanya. Kita harus dengan senang hati tunduk pada perintahnya, berserah kepada kehendaknya. Saya tahu sekalipun gak mudah di masa seperti ini. Tapi ayo kita bersama-sama selesaikan kehendak Allah. Kita akan membawa dampak, akan tercatat bagi anak cucu kita nanti. Di masa yang tidak mudah ini, di masa pandemi ini, iman kita tetap kuat. Halo, amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan ayo kita ikuti teladan Kristus. Karena kenapa? Kristus menyelesaikan mandat Allah bagi seluruh generasinya di masanya, pada masa itu. Generasi yang sekarang dan generasi sampai nanti Tuhan datang. Dalam ketaatan penuh, dalam kerendahan hati penuh, Kristus menyelesaikannya. Biarlah kita mengikuti teladannya. Kita ini milik Allah, dipakai oleh Allah menjadi bejananya. Mari selesaikan pertandingan ini sampai akhir. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari, kita adalah pemegang kepercayaan Allah. Apa yang kita kerjakan hari ini, itu berguna, itu membawa dampak, harus yang baik, harus yang positif, bahkan harus yang besar. Karena kenapa? Kita punya Allah yang besar. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Mengucap syukur ya Tuhan. Engkau Allah yang setia, tidak pernah menyerah kepada kami. Sekalipun kami punya kelemahan, kami manusia biasa, tapi Engkau memilih kami
pesan yang penting bagi generasi kami yang saat ini, juga bagi generasi yang berikutnya. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita ulangi lagu ini dari awal. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari kita angkat dua tangan kita, katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku ya Tuhan, jadi bukti kebesaran. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, mulia. Kau ajaib Tuhan. Thank you Lord. Sekali lagi mari kita angkat dua tangan kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu di mana saja engkau berada, katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Biar musik mengalun dengan lembut. Hari ini di mana saja Anda berada, apapun kondisi Anda, taruh tangan kanan Anda di dada seperti ini. Kenapa? Ya Anda, saya dan Anda, kita ini adalah pemegang kepercayaan Allah.
Kita ini punya peran yang begitu penting. Ya, bukan karena hebat kita, bukan karena hanya kuat kita. Betul, bagian kita adalah ketaatan, kerendahan hati. Lakukan yang terbaik. Tapi yang membuat kita bisa melakukannya adalah kasih karunia Allah. Ini pemberian dari Allah, ini kepercayaan dari Allah kepada kita. Mari kita bertanggung jawab. Mari kita mengerjakannya sampai akhir. Karena ternyata dampaknya ya betul buat sekarang. Tapi dampaknya juga bagi generasi kita berikutnya. Anda tidak akan pernah tahu apa yang Anda lakukan ini. Itu menjadi teladan, itu ditiru bagi generasi kita berikutnya. Taruh tangan kanan Anda di dada. Mari kita berdoa. Pakai kami ya Tuhan. Kami bersedia. Di masa generasi sekarang ini, sekalipun di masa ini tidak mudah, tapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang setia, Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang menolong kami. Kami mau jadi pembangun kehidupan baik kami sendiri, maupun juga bagi orang lain. Tolong kami, bantu kami. Kami bersedia, mampukan kami berjalan dalam ketaatan. Mampukan kami terus punya hati yang rendah hati. Mampukan kami, jadikan kami pelaku firman-Mu. Hari ini, bagi Anda yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari ikuti doa saya. Juga taruh tangan kanan Anda di dada seperti ini, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini saya menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Darah-Mu yang tercurah, menyucikan, mengampuni setiap dosa, membuat aku menjadi manusia baru. Jadilah Tuhan, jadilah Raja di hidupku, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Anda yang baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda bisa klik link di atas ini, supaya kami bisa memfollow up Anda lebih lagi. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi sebelum kita tutup ibadah kita hari ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari angkat kedua tangan Anda, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Terimalah doa berkat. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu, setiap orang yang hari ini mengikuti ibadah hari ini. Tuhan berkati, jadikan mereka pembangun kehidupan. Jadikan mereka bijaksana, tidak keliru dengan setiap apa yang dikerjakan, setiap apa yang dikatakan, setiap apa yang dilakukan. Karena apa yang dikerjakan membawa dampak bagi generasi yang sekarang dan generasi yang selanjutnya. Terus tuntun, sertai dan bimbing ya Tuhan. Terus berjalan sehingga mereka bisa berjalan dalam kesetiaan, ketaatan. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Haleluya.